Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Widat, dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Bidang spesialisasi saya adalah guru Bahasa Indonesia Pendidikan Dasar. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah model dan strategi pembelajaran SD atau MI sesuai dengan MK yang pernah saya ampuh saat menempuh pendidikan S2. Pada tayangan ini, saya akan menyajikan proses pembelajaran mata kuliah model dan strategi pembelajaran MI. Hal ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 2 SKS agar pencapaian tujuan pembelajaran ini dapat terwujud. Mata kuliah ini mengangkat topik pembahasan, hakikat strategi mengajar, landasan pembelajaran, standar proses pendidikan, konsep pendekatan, model dan metode pembelajaran, keterampilan dasar mengajar pembelajaran inovatif dengan menggunakan ICT Model of Teach. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan komponen sistem penyelenggaraan pembelajaran dalam menangani permasalahan berbasis paradigma kebenaran ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi guna mengurai permasalahan bidang pelajaran mahasiswa dan mampu merancang dan mengimplementasikan kegiatan peserta didik menguasai teori-teori dasar pendidikan. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah buku karya Darmadi, yakni Kemampuan Dasar Mengajar, Jamarah, Strategi Belajar Mengajar, Joyce Model of Teaching, Paul, Perkembangan Kognitif Jan Piaget, kemudian 6T Tani Reja, model-model pembelajaran inovatif. Yang ketujuh adalah desain teoritis model volume paradigma instruksional miliknya Indiana, kemudian INS Degeng, strategi pembelajaran mengorganisasi isi dengan model elaborasi. Referensi tersebut kami bagikan ke mahasiswa dan saya juga merangkumnya dalam bentuk PPT dan kemudian mengunggahnya dalam e-learning agar mahasiswa mengakses dalam kebutuhannya di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini menggunakan blended learning, di mana pembelajaran ini menggabungkan metode pembelajaran langsung atau sinkronos dan metode pembelajaran mandiri. Hal ini dilakukan agar mahasiswa mampu memenuhi target pencapaian pembelajaran secara maksimal. Untuk model sinkronos, saya menggunakan Zoom Meeting ID sebagai media tatap muka dalam lingkungan virtual. Sedangkan metode pembelajaran mandiri atau sinkronos, saya menggunakan platform learning berbasis e-learning management system yang telah disediakan oleh Universitas Nurul Jadid, di mana platform tersebut saya digunakan untuk sebagai media penugasan mahasiswa, penyajian materi pembelajaran dan diskusi. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya mengulas kembali pembelajaran sebelumnya yang sudah saya unggah di e-learning. Tujuan tersebut agar mahasiswa mampu cakupan keilmuan yang cukup luas, mudah menyampaikan pendapatnya, dan bisa berbagi argumen. Pada tahap berikutnya, saya menyampaikan pokok bahasan perkuliahan sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester, untuk kemudian memulai proses pembelajaran dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan penilaian menggunakan rubrik untuk kerja mahasiswa agar tingkat capaian pembelajaran tetap terjaga pada sesi akhir perkuliahan.
Saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa penugasan materi pembelajaran telah tersedia di dalam plafon e-learning Universitas Nurul Jadid agar mahasiswa mampu menyelesaikan tepat waktu. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang saya ampu dengan model sinkronos menggunakan media Zoom Meeting. Baik, di sini Ibu akan memaparkan terkait dengan RPS, yakni Rencana Pembelajaran Semester, dengan MK Model dan Strategi Pembelajaran DMI atau SD. Capaian pembelajaran di sini ada JPL Prodi, yakni capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada MK. Kemudian ada JPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian kemampuan akhir tahapan pembelajaran ada sub JPNK. Deskripsi singkat MK. Perkuliahan ini menyajikan konsep dari hakikat belajar, pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi belajar mengajar, landasan pembelajaran, standar proses pendidikan, konsep pendekatan strategi, proses metode pembelajaran keterampilan, dasar mengajar pembelajaran inovatif, penggunaan ICT, dan model teaching. Untuk mata kuliahnya sendiri adalah model dan strategi pembelajaran. Model dan strategi pembelajaran. Kode mata kuliahnya adalah FKIP 005, bobotnya ada 2 SKS, dosen pengampuhnya saya sendiri, Faizatul Widat, kemudian program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian prasyarat pengantar pendidikan perkembangan peserta didik belajar pembelajaran semester 3. Kemudian bahan kajian pokok pembahasan. Kajian pokok pembahasan hakikat strategi belajar mengajar. Yang kedua, landasan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, standar proses pendidikan. Yang keempat, konsep pendekatan model dan strategi pembelajaran. Yang kelima, keterampilan dasar mengajar. Yang keenam, pembelajaran inovatif dan penggunaan ICT. Model ketujuh adalah model of teaching. Nah, untuk RPS-nya, sesuai dengan paparan di atas, untuk daftar referensinya, Ibu menggunakan buku dari Darmadi, yakni Kemampuan Dasar Mengajar, kemudian Jamara, Strategi Belajar Mengajar, kemudian yang ketiga Joyce, Model of Teaching, yang keempat Paul, Perkembangan Kognitif Gen Piaget, yang kelima Permendikbud, nomor 22 tahun 2016 ya. Kemudian yang keenam, Tani Reja, model-model pembelajaran inovatif. Yang ketujuh, instruksional, desain model volume of new paradigma instruksional. Ini miliknya Indiana. Kemudian yang ke-8, INS Degeng, strategi pembelajaran mengorganisasi isi dengan model elaborasi. Nah, yang ke-9 ini adalah daftar pustaka dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang relevan. Tentunya jurnal-jurnal yang update ya, yang terbaru, hendaknya pengambilan jurnal tersebut 5 tahun ke bawah. Kalau sekarang 2023, maka pengambilan mulai dari 23, 22, 21, dan sampai 5 tahun ke bawah. Tangi kemampuan tahap akhir untuk pembelajaran, yakni mampu mengemukakan hakikat pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan pendekatan pembelajaran, yakni terkait dengan metode pembelajaran dan media. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah hakikat strategi belajar mengajar, kemudian landasan pembelajaran, yang keempat adalah standar proses,
Yang kelima, konsep pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang keenam adalah keterampilan dasar mengajar. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran inovatif dengan penggunaan ICT. Kemudian yang kesembilan, model of teaching. Yang ke-10, the informant. Kemudian yang ke-12 sampai 13 pertemuan ini adalah social family. Yang ke-14 dan 15 ini adalah behavioral system family. Oke. Sebelum saya melangkah ke pembelajaran PPT, kita coba ulasan dari pembelajaran kemarin. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan argumennya terkait dengan model dan strategi pembelajaran. Monggo, dipersilakan terlebih dahulu sebelum Ibu mempresentasikan PPT-nya. Saya ingin memaparkan model dan strategi pembelajaran, Bu. Nggih, monggo dipersilakan. Model dan strategi pembelajaran menurut saya, strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan berupa langkah-langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model pembelajaran adalah bagian dari strategi pembelajaran tersebut untuk merupakan urutan kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Begitu, Bu, paparan dari saya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Itu sangat benar sekali ya, terkait dengan model dan strategi pembelajaran. Baik, kita coba masuk ke ranah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah PPT ya. Ini PPT yang sudah Ibu buat, mohon maaf. PPT ini yang sudah Ibu buat. Jadi nanti bisa dipertanyakan ya, bisa ditanyakan apa yang menjadi penjelasan terkait dengan model pembelajaran di SD atau MI. Ini adalah model pembelajaran di SD MI. Nah, untuk model dan pembelajaran ini ada dua teknik pembelajaran, yakni teknik pembelajaran dan strategi pembelajaran. Apa itu dengan teknik pembelajaran? Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukis prosedur yang sistematif dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama ada taktik. Taktik yaitu cara dalam teknik pembelajaran, yakni harus ada apa saja, ada metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua adalah social system. Apa itu social system? Social system ini adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, participant of reaction, yakni menggambarkan bagaimana seharusnya seorang guru merespon dan memperlakukan siswanya. Artinya apa ini? Ada stimulus respon. Ada guru yang memberikan arahan kepada siswa sebelum melakukan tindakan di dalam kelas, kemudian siswa merespon dengan baik apa yang sudah guru berikan. Nah, yang keempat adalah segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Nah, tentunya ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ini adalah salah satu cara agar tujuan pembelajaran tercapai. Contoh apabila di dalam kelas, ya jelas harusnya ada papan tulis, ada meja sama kursi belajar, ada guru dengan meja belajar dengan kursinya, dan lain sebagainya. Ini salah satu pembelajaran yang mendukung ya terhadap lingkungan belajar.
Kemudian yang kelima, merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang diterapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan. Artinya apa? Di sini ada hasil ketika anak belajar, di sini diharuskan ada hasil akhir. Jadi anak itu belajar apa? Sehingga ada tujuan pada pembelajaran tersebut. Kemudian 4, model pembelajaran terbaik dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu model pembelajaran based learning, model pembelajaran project learning, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran inquiry learning. 4 model ini direkomendasikan untuk diimplementasikan guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Karena 4 model capaian pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan keterampilan kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikasi yang biasa disebut kecakapan hidup abad 21. Guru perlu memahami konsep dan merencanakan dalam modul ajar dan selanjutnya diterapkan. Gitu. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 1. Peserta didik dapat mengorientasikan peserta didik pada masalah. Kemudian kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Artinya ini bisa berkelompok atau bisa mandiri. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan berkelompok, ya. Yang keempat, pengembangan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini ada sintak, artinya ada kesimpulan rumusan kecil yang dimana identifikasi rumusan masalah, menyusun rancangan penyelesaian masalah, kemudian ada pengumpulan informasi, menyelesaikan masalah, mengelola informasi. Oke. Di sini, mohon maaf, di sini ada tahapan. Tahapan ini yang pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, tahapan ini memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang terjadi pada objek pembelajaran. Masalah ini dari mana? Masalah ini bisa diberikan kepada siswa dari guru atau siswa sendiri yang memberikan permasalahan kepada guru. Ini bisa. Ya, seperti itu. Kemudian mengorganisasikan kegiatan belajar pembelajaran. Mengorganisasikan pembelajaran salah satu kegiatan di mana peserta didik menyampaikan berbagai pernyataan atau menanya terhadap masalah yang dikaji. Nah, ini ya. Tahapan ini, tahapan yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan berkelompok. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi, masalah tersebut bisa mandiri atau berkelompok. Nah, pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi, melakukan percobaan untuk memperoleh data, merangka, menjawab, atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Nah, yang keempat, mengembangkan dan mengkaji hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Kemudian yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dapat menjawab terhadap yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Nah. Kemudian project based learning, yakni adalah pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dan melakukan investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek,
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengawali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen kolaboratif. Langkah-langkahnya, 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil proyek yang dikerjakan. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan pengalaman. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan guru. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Nah, tahap ini sebagai langkah awal agar siswa mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada. Disusunlah suatu pertanyaan, perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dilakukan dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek, siswa mengevaluasi proyek yang dikerjakan. Nah, yang kelima, fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Sedangkan yang keenam adalah mengevaluasi kegiatan pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai perbaikan untuk tugas proyek mata pelajaran. Di sini ada model pembelajaran yang bertujuan mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep apa dan tujuannya, arti hubungan melalui proses intuitif dan akhirnya sesuai kepada satu kesimpulan. Nah, untuk mendorong peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja yang harus diketahui, mencari informasi sendiri, mengorganisasikan dan mengkonstruk apa yang diketahui. Kemudian slide-nya tidak jalan, Bu. Tidak jalan ya? Oke. Sudah? Belum? Kita lanjut. Model inquiry learning adalah model ini bertujuan memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban, menyelesaikan masalah terhadap pertanyaan rumusan dengan kemampuan berpikir kritis dan logis. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru, yakni langkahnya guru menyajikan fenomena, kemudian siswa mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada siswa bagaimana mengamati sebagai fakta dan fenomena. Kemudian langkah yang ini bisa dikatakan langkah 1 dan 2 ya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih siswa mengeksplorasi fenomena melalui berbagai masalah. Kemudian yang keempat adalah mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban siswa dalam mengasosiasi atau melakukan kemungkinan. Yang kelima, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, kemudian mencermati hal apa yang saja yang terjadi. Yang keenam, melakukan analisis dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan olah atau analisis sehingga siswa bisa menyajikan hasil temuannya. Strategi memilih model pembelajaran, yakni ada karakteristik pengetahuan, ada faktual dan konseptual, prosedural dan metakognitif. Ya. Kemudian yang kedua karakteristik keterampilan ada abstrak dan konkret. Di sini ada rangkuman. Ibu mencoba merangkum konten yang dimuat dengan pilihan model pembelajaran. Ada faktual yang jelasnya nanti harus ada abstrak, inquiry, discovery. Nah, faktual dan konseptual sama-sama abstrak. Kemudian ada prosedural, ini juga ada abstrak. Nanti model pembelajaran problem based learning-nya.
Kemudian metakognitifnya adalah nanti bentuknya konkret, project based learning adalah model pembelajarannya. Sekian dari saya dari PPT yang Ibu paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih belum bisa dipahami. Monggo, dipersilakan. Monggo, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Ada yang belum paham? Monggo. Mbak Mira, ada yang dipertanyakan? Nggih, mohon maaf sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Umu Maira, semester 3 dari PGMI. Saya izin bertanya apa yang bisa dicontohkan dari project based learning dalam pembelajaran untuk SDMI ini, Bu. Terima Oke. kasih. Oke. Baik ya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mira. Apa yang menjadi contoh? Contoh apa yang sekiranya kita bisa memberikan arahan kepada siswa atau gambaran kepada diri kita terkait dengan proyek dari Burst Learning. Misalnya, kita di kelas tersebut masuk menjadi seorang guru itu harus multitalenta ya. Jadi guru tidak hanya ceramah, tetapi juga memberikan media pembelajaran. Misalnya, sesuai dengan PPT saya, langkah-langkah yang dilakukan guru. Guru menyajikan fenomena. Fenomena itu apa? Permasalahan. Jadi, guru membuat media pembelajaran, misalnya cara perkembangbiakan dari biji kacang hijau menjadi cambah. Nah, ini kan ada proses di situ. Ini adalah proyek, ya. Ini adalah proyek di mana proyek tersebut, nah, ada proses. Guru memberikan masalah, guru memberikan fenomena. Loh, ini biji kok bisa menjadi cambah. Ini kan ada fase-fasenya. Nah, ini anak disuruh mengamati. Guru memberikan permasalahan tersebut. Ada proyek, ada penugasan, sehingga anak-anak bisa mengamati dari hari ke hari. Mulai yang pertama dari biji kacang hijau. Dari biji kacang hijau, guru harus membimbing siswanya bagaimana biji kacang hijau ini menjadi cambah. Salah satunya, biji kacang hijau ditaruh di kapas yang basah agar lembab sehingga keluarlah tunas. Nah, ini capaian untuk menjadi tunas ini ada jeda waktu sampai berapa hari. Nah, sehingga anak bisa mengamati. Kemudian, ketika anak sudah bisa mengamati, maka anak harus bisa mendeskripsikan. Nah, ini yang dimaksud dengan proyek. Nah, inilah yang dimaksud dengan dugaan-dugaan. Dugaan kemungkinan jawaban siswa. Karena siswa sendiri yang akan menjawabnya, bukan guru. Karena ini proyeknya proyek siswa, bukan guru. Kemudian dari tahapan tunas itu akan menjadi tunas besar. Nah, tunas besar ini berapa hari? Nah, ini dideskripsikan kembali oleh siswa. Setelah menjadi tunas besar, maka akan keluar daun dan siap untuk bisa dimakan atau bisa dipasarkan. Nah, ada beberapa tahapan sehingga proyek tersebut bisa dikatakan berhasil dan siswa tahu bagaimana cara mengamati atau tahu tahapan bagaimana membuat biji kacang hijau menjadi cambah atau toge. Begitu, Mbak Mira?
B, Ibu. Bisa diterima. Oke. Monggo, silakan. Ada yang lain yang mau bertanya? Monggo, silakan. Assalamualaikum Bu, mau nanya. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Prodi PGMI semester 3. Ya, Mau dipersilakan. nanya Bu, Nggih. mungkin bisa dicontohkan bentuk problem basi Based learning ya. Problem atau masalah. Ya. Oke. Problem atau masalah yang bisa dilakukan oleh guru. Guru ketika masuk kelas bisa memberikan contoh dengan problem based learning. Salah satunya mengorientasi, langkah-langkahnya ya yang sudah saya jelaskan. Satu, mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri. Yang keempat, mengembangkan penyajian hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan. Misalnya guru ini masuk kelas. Guru masuk kelas, kemudian guru menyiapkan media pembelajaran. Media pembelajarannya seperti apa? Kalau problem artinya ada masalah. Kita bisa membuat gambar berseri. Artinya apa gambar berseri itu? Gambar yang berkelanjutan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 misalnya. Gambar berseri itu misalnya kita terkait ada gedung. Ya, kita menceritakan kebakaran besar yang melanda gedung sate misalnya. Gambar 1 ini berbentuk gedung. Kemudian gambar 2 berbentuk gedung yang terbakar api. Api yang sangat besar. Gambar 3 ada pemadam kebakaran. Sedang menyemprot api tersebut di gedung. Dan yang keempat, setelah pemadaman sudah selesai, terlihatlah hanya sebuah gedung yang kosong. Karena terbakar tadi. Nah, ini apa? Mengorientasi peserta didik pada masalah. Satu, kita memperlihatkan gambar berserinya. Itu ya. Kemudian, ini sudah mengorientasi peserta didik. Ayo, anak-anak, kita berhadap ke depan semua untuk memperlihatkan gambar berseri ini bersama-sama. Untuk melihat gambar berseri ini bersama-sama, maka kalian harus fokus lihat gambar persatuannya. Begitu ya. Kemudian gambar nomor 2. Nah, gambar nomor 2 ini adalah gedung yang terbakar. Tadi ya. Nah, di sini setelah anak paham terkait dengan gambar berseri tadi, maka guru mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Siswa disuruh mendeskripsikan atau menulis apa yang mereka lihat. Begitu. Gedung 1 yang awalnya masih gagah, belum ada api. Kemudian yang gedung yang kedua, ini kebakaran, bisa terjadinya konsleting listrik dan lain sebagainya. Ini tanggapan siswa masing-masing. Begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa tugas mandiri dan berkelompok. Nah, kalau misalnya tadi kebakaran misalnya terlalu susah untuk diajak mandiri untuk pembelajarannya, maka dibuat kelompok. Begitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, bagaimana cara mengembangkan? Pengembangannya sesuai dengan pendapat siswa masing-masing tadi. Ada yang konsleting listrik, ada yang membuang putung rokok, ada keteledoran terkait dengan orang-orang yang menyalakan api, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ketika ada kebakaran, otomatis ada permasalahan di situ.
Nah, permasalahan yang harus diselesaikan apa? Terkait misalnya korsleting listrik, berarti harus pembenahan terkait dengan bagaimana cara kabel-kabel itu ya, untuk tidak berserakan misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Begitu? Bisa difahami, Mbak Putri? Oke, Bu, bisa. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin, teman-teman? Sudah? Kalau sudah selesai, maka Ibu akan memberikan tugas ya. Nanti tugasnya akan Ibu upload di e-learning, jadi kalian sudah bisa mengerjakan. Nah, untuk pengumpulannya nanti kita jadwalkan di e-learning tersebut. Nanti kalian bisa tahu sendiri jadwalnya bagaimana. Kemudian pengambilan dan pengumpulan juga cukup di-upload di e-learning. Begitu ya. Oke, Ibu. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.